Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, ketemu Pangga lagi ya. Pelajaran apa ini? Matematika ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu agar pembelajaran berjalan lancar dan kalian bisa menerima materi yang ada untuk hari ini ya. Amin. Untuk ketua kelasnya silakan Mas Hasil dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa saya absen terlebih dahulu. Apakah hari ini yang ada yang tidak berangkat? Oke. Afran bisa. Akmal. Arfareta. Atailah. Terus Res. Saki. Erlin. Fairuz. Fajar. Hasna. Hasna nggak berangkat ya? Ya. Oke. Kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Oke. Iqbal. Oke. Jaladri. Asril. Hadir, Pak. Jihan Amanda. Kaila. Kalila. Landep. Mesaluna. Hanif. Jidan. Nabil. Naswa. Pinsa. Rafael. Raka. Livanda. Silvana. Valentino. Iraguna. Zahwa. Oke, berarti yang nggak berangkat hari ini Mbak Hasna ya. Oke, kita doakan dulu untuk Mbak Hasna untuk segera sembuh, biar tidak ketinggalan pelajaran ya, biar bisa ketemu kalian lagi. Orang sakit kan nggak enak ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Ya. Oke, silakan disiapkan bukunya, buku tulisnya silakan dikeluarkan. Terus alat tulis dikeluarkan. Ya, tuh siapkan. Dilihat sekelilingnya, kalau kotor dibersihkan dulu. Hari ini kita belajar materi apa berarti ini? Ketidaksamaan linear satu variabel. KD dan indikator ini yang akan kita pelajari hari ini. Fokusnya ke indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel atau biasa kita singkat dengan PTLSP. Setelah kita menyelesaikan model matematiknya, tentu kita juga diminta untuk bisa menentukan modelnya. Ya, ada soal cerita ditentukan modelnya yang berkaitan dengan PTLSP. Terus setelah itu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Itu untuk KD dan indikator hari ini. Lalu tujuan pembelajarannya juga kurang lebih sama. Hari ini kita belajar materi atau dengan model project based learning. Jadi nanti kita akan membuat proyek. Ya. Di sini tujuannya menyelesaikan model matematika sesuai dengan materi PTLSP, menentukan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya langkah pembelajarannya kurang lebih setiap pertemuan hampir sama. Kita berdiskusi kelompok, ya, kalian berkolaborasi, tanya jawab, menemukan suatu informasi, menemukan suatu penyelesaian. Lalu nanti setelah itu kalau sudah kalian presentasikan di depan. Setelah presentasi tentunya kan masih ada yang benar, salah. Nanti saya akan konfirmasi di sini. Ya, kita konfirmasi lalu nanti akan diakhiri dengan
kuis secara mandiri. Itu penilaian tetap nanti saya akan nilai penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap nanti saya lihat dari keaktifan kalian ya ketika berdiskusi dan lain sebagainya. Untuk pengetahuan nanti dari kuis, dari pretest ya, pretest, post-test, lalu untuk keterampilan dari hasil proyek kalian nanti juga. Dari LKPD diskusinya, ngerjainnya juga seperti itu. Lalu ini sintaks yang mungkin akan kita lakukan, yang mungkin kalian perlu tahu, yaitu kita pakai project based learning. Kalau kemarin kita pakai problem based learning. Sekarang pakai proyek. Ada beberapa sintaknya, yaitu ada 6 prosesnya. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Kemudian nanti ada permasalahan, kalian diminta untuk bertanya-bertanya. Nah, dari permasalahan itu kalian mendesain perencanaan produk. Oh, dari pertanyaan itu kira-kira saya punya rencana seperti ini nih, saya mau bikin ini nih, seperti itu. Lalu menyusun jadwal pembuatan, kalian nanti berkelompok, nanti kalian nyusun pertama ngapain dulu dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah itu kalian berbagi antar kelompok tugasnya. Dan selanjutnya langkah keempatnya memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Kalian mulai membuat, nanti saya keliling, saya bantu, yang mengalami kesulitan, saya mengecek perkembangannya sampai mana. Lalu untuk fase kelima menguji hasil ya. Menguji hasil berarti nanti kalian sudah jadi nih proyeknya, kalian diuji dengan permasalahan, coba diuji sudah benar atau belum, sudah valid atau belum, atau juga nanti kita presentasi di depan, ditunjukkan ke kelompok lain. Dan yang terakhir evaluasi pengalaman belajar. Kalian selama bikin proyek itu kendalanya di mana, kemudian sukanya di mana, dan sebagainya. Nanti kita evaluasi bersama-sama. Itu sintak project based learning-nya. Lalu selanjutnya manfaat, coba disimak. Ini gambar apa coba? Tol. Pernah lewat tol? Pernah. Ya, di Indonesia udah banyak tol ya. Nah, kira-kira di materi pertidaksamaan itu berarti manfaatnya apa sih? Tol hubungannya sama pertidaksamaan apa berarti ini? Kalian lihat ada apa di situ? Apa? Tulisan? Bekasi, yaitu karena tol Bekasi. Yang ada hubungannya sama pertidaksamaan linier. Berarti apa? Tinggi maksimal, benar ya, ada keterangan tinggi maksimal. Di sini tertulis tinggi maksimalnya 2,1. Berarti yang bisa lewat situ harus tahu tinggi kendaraannya berapa. Berarti ini nggak boleh, misalkan tingginya lebih, kita nggak boleh lewat sini. Itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang kita menggunakan kalimat lebih dari, kurang dari. Ya, kalau kalian tidak memahami itu, nanti kalian untuk kehidupan sehari-harinya juga akan. Ini salah satu manfaat. Ya, tentang pertidaksamaan ini satu variabel. Setelah manfaat berarti biasanya ada motivasi ya, motivasi. Coba sudah mulai bisa di-play belum? Suaranya masih pelan, bentar. Gimana remote? Oke, itu motivasi hari ini. Kira-kira apa coba? Itu si video apa tadi? Frozen ya, Frozen. Kira-kira apa
motivasi apa yang kalian bisa dapatkan di video tersebut? Bangga dengar tidak putus asa. Oke. Terus tidak mudah menyerah. Terus bekerja keras. Oke. Atau lagi apa? Selalu memiliki pikiran yang positif. Oke. Ya. Ada lagi nggak kira-kira? Membantu sesama. Oke. Jadi kan tadi ceritanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Dari setiap cerita itu kita bisa mengambil hal positifnya, ya. Walaupun mungkin ada hal negatifnya, kita fokuskan ke positif. Dari cerita itu kan tadi ada itu siapa sih? Salju ya. Dia ternyata hidungnya lepas, ya, hidungnya lepas. Terus mau ngambil kok di sana ada hewan apa tadi? Rusa. Dikiranya mau dimakan kan gitu. Dia sudah berusaha keras di situ, dia sudah berusaha keras. Ternyata rusanya niatnya malah untuk membantu. Ya dari situ kita memang harus bekerja keras dulu. Terus jangan selalu berburuk sangka. Barangkali apa yang kita pikirkan tidak selalu berjalan dengan apa yang benar kita pikirkan. Ternyata dia mau menolong seperti itu. Ternyata dia teman kita. Tuh, yaitu manfaat atau motivasi hari ini untuk kalian bisa menjalani kehidupan nanti. Selalu kalian cari motivasi positif. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kan teman-teman sebelumnya saya sudah memberikan PR ya. PR-nya itu di classroom kan? Ya, udah saya koreksi, udah dilihat atau belum? Udah? Hasilnya udah? Sudah. Ya, bagus-bagus apa jelek-jelek? Bagus-bagus ya, bagus-bagus. Ya, besok kalau PR-nya bagus, ulangannya juga bagus ya. Itu. Nah, kalau kalian di rumah ngerjainnya bareng kakak, bareng guru les, ya itu benar-benar dipelajari. Itu nanti kalian buktikan di ulangan seperti itu ya. Bagus. Yang sudah mengerjakan sudah saya nilai sudah. Oke, sekarang ayo ingat kembali. Kelihatan ya, yang belakang tulisannya kelihatan? Kelihatan. Pelan-pelan dulu dari atas saya bacakan. Simbol lebih dari itu seperti apa? Madepnya ke kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan? Kayak gini? Apa kayak gini? Yang satu apa yang dua? Satu ya. Itu simbol lebih dari. Benar. Terus selanjutnya bilangan bulat yang lebih dari 2 adalah siapa saja? 3. Lebih dari 2 siapa aja? 3, 4, 5 dan seterusnya. Pintar. Terus simbol kurang dari berarti yang mana? Yang 2 ya, jangan sampai salah. Tuh, kalian harus ingat-ingat. Yang ketiga, selanjutnya bilangan bulat yang kurang dari 1. 0 ya, 0 bener? Ya, 0 terus negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Pintar. Simbol lebih dari atau sama dengan? Ada di sini enggak? Enggak ada. Berarti kayak apa? Tambah strip bawah. Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Yang 1. Ini ya. Ada tanda strip bawah. Bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan -3. -3 masuk apa enggak? Masuk. Oke, -3. Terus -2 benar? Terus 1, 0 dan seterusnya. Berarti kalau kurang dari sama dengan gimana? Kurang dari sama dengan gimana? Ini nomor 2. Pakai di bawah. Oke. Bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan -4. -4 ya. Terus -5, -6 dan seterusnya. Oke, betul. Pintar ya, masih ingat semuanya ya. Itu pelajaran SD juga, kemarin juga sudah kita bahas di situ. Nah, sekarang yang terakhir selesaian PLSP berikut. 5x min 7 ya.
Ini saya tulis 5x min 7 sama dengan 9x min 23. Berapa hasilnya? X sama dengan 4 apa min 4? Ada yang 4, ada yang min 4. Oke, nanti kalian diskusikan di LKPD itu nanti ada. Ya, di LKPD itu nanti ada. Nanti kalian diskusikan sama kelompoknya. Mana yang benar? 4 atau min 4. Nah, pretest. HP-nya udah ada? HP udah ada belum? Udah disiapkan? Biasa cari di Google. Ya, cari di Google quizzes join ya, join. Nanti ada kodenya. Saya siapkan dulu sebentar. HP-nya udah siap semua? Ayo dimasukkan kodenya untuk kuis hari ini. Pretest kok kuis. Ya, pretest. Sudah terlihat kodenya adalah 556736. Silakan diisi. Siap? Kita mulai 1, 2, 3. Nilai X berikut yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 5 kurang dari 2. Ayo kerjakan sendiri yuk. Lihat ada satu yang belum. Siapa yang tercepat dan terbenar? Ya nih, Presiden. Oke, kita lanjut ya. Siap. Pertanyaan kedua. Boleh lihat di TV, boleh lihat di HP masing-masing. Apakah min 3 merupakan salah satu selesaian dari min 6 kurangi A lebih dari sama dengan min 15? Pilihannya ya atau tidak. Yeay, salah ya. Benar. Caki Eka. Ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Manakah yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Kalian kemarin sudah belajar persamaan? Nah, kira-kira mana? Saya yakin benar semua ini. Atau yang kepencet? Benar. Oh, mau naik? Oke, oh masih ada yang salah. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Nilai kuis matematika siswa kelas 71 paling kecil adalah 53. Pertidaksamanya kayak apa? Paling kecil. Benar, yes. Benar. Yes. Salah. Aku 4. Oke. Peluang terakhir ya. Kesempatan terakhir. Oke, nomor 5. Pas lagi udah ada yang jawab. Mana model matematikanya? Gak ada ya. Aku 4. Siapa tadi yang nomor 1? Aku 4, Pak. Silvana ya, Elin sama. Tepuk tangan.
Keren, keren, keren. Masuk ke kegiatan intinya. Ya. Menentukan pertanyaan mendasar. Cermati permasalahan berikut. Oke, coba salah satu dibacakan. Siapa? Siapa yang baca? Oke, Vino, bangga pinjam ininya. Mas Vino, silakan dipakai Mas. Biar ya. Yuk, silakan dibaca. Yang lainnya memperhatikan. Umur Andi dan Benny masing-masing 5x dikurangi 2 dan 2x ditambahi 4. Jika Ando lahir terlebih dahulu, tentukanlah A. Batasan nilai X. B. Salah satu kemungkinan umur Ando dan Benny. Oke, tuh ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Yuk, kalian munculkan pertanyaan dulu. Kira-kira yang nggak mudeng mana atau udah mudeng semua? Ada pertanyaan nggak ini? Masih mau tanya sendiri. Oke, Sino mau tanya apa? Salah satu kemungkinan umur Ando dan Benny simbolnya berarti kayak gimana? Salah satu kemungkinan umur Ando dan Benny berarti simbolnya kayak apa? Kita belajar materi apa ini? Ketidaksamaan ya. Ketidaksamaan kan berarti nilai X-nya itu banyak. Bisa kayak tadi contohnya ini. Ada min 3, min 2. Berarti kemungkinan ya bebas. Yang penting X-nya itu benar nantinya. X-nya benar, kalian coba masukkan. Nanti akan kemungkinannya seperti apa. Gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita menyelesaikan ini, silakan kalian coba kerjakan LKPD-nya dulu sebentar. Pakai cara kalian sendiri-sendiri dengan individu dulu ya. Silakan, Pak Angga minta tolong dibantu bagikan. Yuk, anggota kelompoknya satu ke sini. Silakan. Salah satu. Dibagikan. Ya. Kebanyakan itu kayaknya. Ya. Silakan, saya beri waktu 5 menit aja untuk kalian coba mengerjakan secara mandiri dulu. Silakan. Jangan lupa ya, nilai sikap itu dinilai. Nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Dikerjakan yuk. Dalam? Mana yang tanya? Gimana? Iya, lanjutin dulu sampai Pak Angga bilang ya cukup Pak. Ya. Udah sampai mana? Ini copot ini. Nanti kena
patah malah pedes. Oke, kerjakan mandiri dulu loh ya. Jangan diskusi, nanti diskusinya ada waktunya. Oke, saya rasa cukup ya, cukup. Nanti dilanjutkan dengan berdiskusi. Kalian bisa konfirmasi ke teman-teman yang benar yang mana, kalian salahnya di mana. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, permasalahan ini ya tadi ya, itu nanti kalian diminta untuk membuat alat peraga ya buat menyelesaikan permasalahan ini. Di sini kita lanjut ke fase selanjutnya. Sudah saya berikan contoh bentuk alat peraganya seperti ini ya. Kurang lebih ada bagian ruas kiri, ruas kanan, ada tempat untuk kalian bisa menuliskan kartu soal ditempel. Terus ada tempat untuk kalian menempelkan tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan lain sebagainya. Makanya di sini saya beri, ini tuh alat peraga bisa untuk PLSP, pertemuan sebelumnya, atau PTLSP. Tuh. Dan semua ini nanti saya, sebentar, tuliskan ada bahan-bahannya. Kemarin sudah saya infokan agar kalian membawa bahan-bahan tersebut. Nah, ini bahan-bahan sederhananya. Yang paling basic itu adalah styrofoam. Kemarin saya infokan ya, sudah beli styrofoam semua? Sudah. Kemudian ada kertas asturo berwarna, warnanya macam-macam. Kemudian gunting, lem, pushpin ya, pushpin itu untuk kalian nempelkan di situ. Nah, oke. Kemudian penggaris dan spidol. Tuh, ini contohnya. Kalian diminta untuk menuliskan X ada 10 buah saja karena kita mau membuat dasarnya ya, konsep awalnya. Jadi kita butuh 10 aja cukup lah. Yang penting kalian paham konsepnya dulu. Negatif X juga 10 buah. 1 ya, tanda 1 ada 10, negatif 1 ada 10, lalu tanda bersama dengan, kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. Dan kertas kosong untuk menempel kartu soal. Tuh, sudah disiapkan semua? Sudah ya. Oke, saya harap sudah setiap kelompok sudah membawa. Biar nanti kita tinggal menyusun. Kita lanjutkan. Nah, tuh desain kita. Kalian bisa berkreasi sendiri. Ini hanya basicnya saja. Kalian harus, kemarin sudah saya berikan gambarannya, cara makainya. Jadi kalian bisa pakai desain sendiri. Nah, kelompoknya juga kemarin sudah saya infokan. Ini kelompoknya ada 6, masing-masing kelompok ada 5. Ya, silakan saling berdiskusi membuatnya. Nah, fase selanjutnya adalah menyusun jadwal. Kalian harus koordinasi di situ. Kapan kalian mengerjakan LKPD? Kira-kira kalian harus punya waktu. Berapa waktunya nih buat ngerjain LKPD? Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Kemudian membagi tugas antar kelompok. Kalian, kamu ngapain ini? Kamu motong ini, kamu motong ini, seperti itu. Kalian buat rencana seperti itu. Lalu memulai membuat alat peraga. Tuh. Sudah ada gambaran? Dah ya. Sudah saling membagi belum? Dah. Dah. Berarti yang belum adalah mengerjakan LKPD sama membuat alat peraga ya. Tuh. Itu untuk menyusun jadwal. Oke. Tuh, sekarang boleh langsung dimulai untuk menyusun alat peraganya. Silakan dan mengerjakan LKPD-nya. Bentuknya bebas, yang penting bisa ditempel itu aja. Mau dibuat gimana? Ini mau diskusi nih, pakai nih. Yo, dibagi gimana tugasnya? Silakan. Kamu nanti bikin lingkarannya
Origaminya mana? Origami. Ada yang bikin lingkaran. Ada ini. Pakai koin. Iya, kamu bawa koin kan? Ini. Nanti buat sampah. Sebentar. Nyiapin tempat sampah. Iya. Awas. Yang bulat sama kotak. Yang bulat nanti. Yang bulat siapa? Yang kotak siapa? Ya terserah. Kotak buat buat apa? Kotak buat apa? Mau warnanya apa dan? Apa? Isinya apa aja? Kemarin ada X, ada. Nah kan warnanya beda kemarin, dibedain. Nah kamu yang X yang mana? Ini semuanya lingkaran, semuanya lingkaran. Oh tapi beda warna. Yang beda warna itu antara positif sama negatif. Jadi positif itu ada X, ya ada positif 1, ya 10 10. Terus warna lain negatif X sama negatif 1. Ya, tuh ya, dah. Ya, silakan. Pokoknya dimaksimalkan waktunya, optimalkan ya. Kalian bagi tugasnya yang benar, jangan bareng-bareng nanti nggak selesai-selesai. Alat dan bahan kamu punya apa aja, nggak harus sama. Kamu nyiapin apa aja tadi? Oh nulis styrofoam gimana? Ya nulis pakai bahasamu dulu nggak apa-apa. Nulis pakai bahasamu sendiri nggak apa-apa. Ya kamu punya apa aja tulis. Perhatikan sebentar, usahakan tulisan X, perhatikan sebentar, usahakan tulisan X sama satunya itu jangan kekecilan, juga jangan kebesaran, ya. Kira-kira kan kotakannya kalian tahu ya, kotakan kalian itu seberapa? Kira-kira kalau ditaruh X sebanyak ya 5 atau 6 itu cukup, ya. Kalau kecilan nanti tempatnya juga kecil-kecil banget. Soal apa? Kartu soal. Kartu soal nanti disesuaikan sama yang di LKPD, di permasalahan. Terus nanti juga ada salah satu lah beberapa. Ya. Kartu soal yang pertama yang di LKPD aja dulu. Ya.
Ayo. Gimana? Bebas, pakai bahasa kalian sendiri boleh. Ini buat kata soal lah, terus yang buat ini udah. Lah ya ini salah guntingnya. Kata soalnya nanti yang gede-gede aja gini. Kan kata soal mau ditaruh mana? Oh iya. Kata soal kan ada ruas kiri, ada ruas kanan kan, jadi agak persegi panjang aja bikinnya gitu. Oke, aku paham. Nah, soalnya nyediain kosongan aja dulu. Terus yang pertama kan nanti sesuaikan sama yang ada di LKPD ini. Bentar Mas Gandian. Iya, silakan. Nah, ini soalnya kan nanti ini. Ini ya, jadi kamu bikin soal ini, tapi yang udah dalam bentuk model matematikanya. Ya, ini kan masih soal cerita. Nah, model perintah-samaannya itu nanti kayak apa? Yang ini nih. Ini kartu soal pertama yang ini berarti. Nah, ini itu nanti ditulis di situ baru tempelin gitu. Yang lainnya masih kosongan dulu ya. Bikin berapa? Ini buat kartu soal. Yuk bagi tugasnya yuk. Mana yang buat X sama 1 sama min X mana Pak? Udah jadi ya Pak? Oh, belum. Yuk dibagi yuk. Mending dipotong-potongin dulu baru ditulisin ya. Ayo. Masih ada berapa? Ayo, selesaiin dulu ininya. Ininya belum. Tulisannya. Item-itemnya udah. Jadi item yang buat X sama itu udah ada. Oh iya. Gimana? Kotaknya yang besar. Iya. Ya kalau bisa, ini kan ya. Iya. Ini buat atasnya yang mana? Atasnya sini apa? Ya udah, ya. Yang bebas. Bebas. Sesuai masing-masing. Ya, lanjut. Apa? Kalau soalnya bebas lah. Bebas, yang penting kelihatan kalau dipresentasikan di depan kelihatan gitu. Ya. Kalau soal nggak usah banyak-banyak, 3 aja kosongan ya. Nantinya buat yang lainnya. Pakai spidol kalau bisa yang kelihatan, yang gede. Ada. Ya. Yo. Soal mana? Oh, soalnya kosongin dulu. Soalnya kosongin. Ya. Soalnya nanti sesuaikan yang di LKPD yang soal cerita tadi. Ya. Nanti kan ada bentuk matematikanya kayak apa. Yang penting alat peraganya jadi dulu. Kartu soalnya masih kertas kosong aja. Ya. Ya, kurang apa ini? Kurang nempel-nempel Pak. Kirain ini apa di belakangnya? Ini belakangnya? Ini? Nah ini buat? Oh, ditaruh di papan. Ya.
Yuk mulai ditempeli yuk. Biar nggak kelamaan waktunya. Ini kurang apa ini? Ini tinggal bikin X. Apa? Udah selesai pembuatan. Ini buat itu ruas kanan kiri apa? Ya, nggak apa-apa, yang penting tulisan variabel. Ya, nggak apa-apa. Nah, ya, 10. 1 10, terus negatif. Negatif 1 10, 1 ada 10 juga. X negatif X. X-nya ada 10, negatif X-nya ada 10. Ya, satunya ada 10, negatif satunya ada 10. Yang positif kalau bisa warnanya sama, X sama 1 warnanya sama. Terus yang negatif X sama negatif 1 warnanya dibedakan sama yang tadi. Misalkan ini kan ungu, tambahin 1 juga warna ungu ya, untuk nulis angka 1. Terus nanti warna lainnya yang negatif X sama negatif 1. Ya. Udah langsung ditulis ya. Tuh, udah tulis. Udah dapat berapa? 20 udah ada itu. 10 10. Ayo, jangan main-main yuk. Berantakan ini. Ya bener. Yuk tinggal tempelin yuk. Ininya jangan dulu, ininya buat nanti. Yang ditempeli kan ruas kiri, ruas kanan sama ya nanti. Ditusuk-tusuk. Perhatikan bahannya sudah semua belum, item-itemnya belum ya. Yang negatif 1 X, negatif X ya, tolong dipersiapkan segera. Terus setelah itu tinggal tempelkan ruas kiri, ruas kanan ya, silakan ditempelkan. Setelah itu dihias pakai nama kalian atau nama alat peraganya, silakan. Yuk, waktunya dikit lagi yuk. Tuh, udah jam 2 lebih 10 tuh. Yang hati-hati ya, jangan sampai kecoret-coret mejanya ya. Tuh yang hati-hati. Pakainya hati-hati. Apa? Boleh, bebas. Judulnya apa? Terus ya kurang apa ini? Namanya, alat peraganya yuk ya. X kurang dari 3, X kurang dari 3 kan 2. Kalau X kurang dari sama dengan 3, 3-nya ikut ya 3, terus kurang dari 3 siapa aja gitu. Jadi nambah 3 dong, nambah angka 3 dong gitu. Ya. Ya.
Coba disimak sebentar. Yang sudah selesai ya, itu duduk yuk. Yang sudah selesai nanti kan kalian nulis ini. Ini umur Ando, umur Beni. Umur Ando, umur Beni, kalian tulis sesuai yang ada di soal ya. Terus nanti kalian tuliskan ini karena Ando lahir terlebih dahulu, berarti umurnya siapa yang lebih besar ya gitu. Tuh. Terus nanti kalian lakukan pakai alat peraga, petunjuknya ini. Coba kalian cermati ini. Kalian langsung diisi terus dipraktekkan ya, dipraktekkan sampai kalian mendapatkan hasilnya. Tuh, silakan yang sudah langsung dikerjakan. Terus kalian tuliskan di sini. Sudah selesai ya. Ini dari sini nih. Iya, diselesai nih. Nih, ini udah ya. Oh ya, langsung lanjut. Nah, ini kamu pakai alat peraga nulis ininya. Bukan nulis ini tapi dipraktekin. Ini yang ditulis tuh yang di sini kata soalnya. Apa kurang dari atau lebih dari apa, itu soal kan gitu kan itu. Yuk. Ya. Gimana? Nanti nunggu bentuk ini, kamu di ini yang ini. Soalnya yang ini, tapi yang ditulis itu masa kalimat kan enggak, kalimat pelita samaannya. Nah, ini kamu coba dikerjakan dulu. Coba dicermati soal yang tadi, ini apa? Nah, yang ditulis itu yang sebelah sini, ini di siapa? Ini kan lebih dari apa kurang dari? Nah, segini kata soalnya segini. Ya, panjangnya. Ditulis di situ, ya. Gimana? 5x kurangi berapa sama 2x tambah berapa? Nah, terus nanti ini dicermati, diisi. Terus nanti ini praktek pakai alat peraganya. Yuk, coba cepet. Ya. Yuk. Soalnya nanti aja kamu ngerjain LKPD dulu. Ngerjain LKPD dulu. LKPD-nya dikerjakan. Coba dia dipraktekkan coba. Apa? Itu diskusi yuk, coba dikerjakan yang ini. Iya, sambil dipraktekkan coba dibaca. Diikuti langkah yang ada di situ. Terus dipraktekin ke alat peraga. Ya udah benar dah. Lah ini yang namanya kata soal. Ya, itu nanti ditulis. Ini nulisnya ini, ya. Yang gak gede biar temen yang di luar lihat. Ya. Nah, tempel sini. Ya. Habis itu kamu praktekin sesuai dengan ada yang ini. Disimak. Ya. Betul. Nah, habis itu ini dibaca. Konstantanya paling cilik min 2. Berarti kamu, nah pertama ini ditempelkan banyak variabel konstanta dan tanda persamaan sesuai dengan kartu soal. Tempelkan dulu. Itu ada 5x, berarti kamu nempel x-nya ada berapa gitu ya, dipraktekin. Nah, yuk dibantu yuk biar cepat. Nah, ini lagi diisi dulu kirinya. Ini sambil diisi berada di ruas apa? Tulis. Ayo diisi. Yang lainnya juga megang yuk. Iya tulis. Ruas. Ya. Yaitu konstanta berarti ya. Iya, lanjut. Agar konstanta di ruas tersebut menjadi 0, perlu ditambahkan. Kartu soalnya belum ditempel. Kartu soalnya mana? Iya di ini ditulis kartu biar kamu bisa lihat. Jadi X-nya ada 5. Ya benar, X-nya ada 5. Tulis.
Karena masih tiduran gini, nggak usah ditempelin dulu nggak apa-apa, asal ditaruh dulu ya biar sambil diisi LKPD-nya. Ya. Berarti X-nya 5 ya? Iya, X-nya 5. Terus apa? Ini kan soalnya baru. Ya, terus habis ini diikuti ini sambil dibaca. Sambil dibaca ini iya. Nah, ini ditulis satu soal. Satu soalnya mana nggak ada tempatnya. Sebanyak ini. Udah satu dua kan baik. Iya. Udah. Nah, terus dibaca langkahnya pakai alat peraga di semua. Di situ kan soalnya. Iya. Gitu. Ayo tulis yuk. Ini ya, Bang. Ya, ini diisi dulu makanya. Ini diisi ayo Mbak tulis. Benar, ini tadi 1. Terus ini 1. Ya, terus ininya habis. Ya udah. Nah, berarti kan ini X-nya ada berapa? X-nya ada 3. Kita kan mintanya 1X. Berarti kan harus dibagi berapa? Ya udah, berarti ini juga dibagi 3. Itu toh. Bagi 3. Ini tandanya mana? Nah. Berarti bagi 3 cabut berapa? Hasilnya berapa? Udah, gitu toh. Dah. Nah, ini juga dibagi 3 jadi berapa? Gitu. Gitu. Berarti X hasilnya apa? Dibagi 3 berapa sih? Ya udah, berarti X lebih dari 2. Udah. Tuh hasilnya. Dah, diisi, udah di sini. Yuk. 2X agar variabel di ruas tersebut menjadi 0. Kamu udah ngelakuin ini belum? Mana? Makan dicemati. Lupa. Iya, lupa. Dan tadi saya dua. Nah. Dah. Selanjutnya adalah presentasi ya. Silakan kelompok mana yang mau presentasi, yang bagian ya, siapa aja? Kres sama Mbah Jawa ya. Kres presentasi yang mana? Ya, umur. Oke, Jawa yang ya, oke. Persepsi ya, boleh. Oke, silakan. Itu enggak usah nanti. Sudah selesai belum? Ini yang ini. Iya. Yuk, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, simbol lebih dari adalah bilangan bulat yang lebih dari 2 adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, simbol kurang dari adalah bilangan bulat yang kurang dari 1 adalah 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Aku ini ngomong. Simbol lebih dari atau sama dengan adalah bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan min 3 adalah min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Simbol kurang dari atau sama dengan adalah bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan min 4 adalah min 4,
min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Nomor 5. 5x min 7 sama dengan 9x min 23. Sama dengan 5x min 9x. Min 3 plus 7. Oh, min 23 plus 7. Min 4x sama dengan min 16. X sama dengan min 16 dibagi min 4. X sama dengan 4. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima x kurangi 9x berapa? Min 4. Min 4. Terus ini? Ini Positif. min 23 tambah 7 jadinya? Min 16. Kan jadinya negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Berarti yang benar berapa hasilnya? 4 apa negatif 4? 4. Iya, ini kurang ya. Dah. Benar? Sudah bisa dipahami? Nah, ya diteliti lagi ya Mas Vino ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok Mas Res, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ando lahir terlebih dahulu, berarti umur Ando lebih dari umur Beni. Nah, kalau gitu kan nggak lihat kayak gini. Nempelnya gini. Ya, cuma di depannya, kalau di depannya kamu nggak bisa lihat. Nempelnya sampingnya. Dari sini jangan. Nah, kamu juga dari sana juga nempelnya dari sana. Ya, nah, kita kelihatan semua. Setelah selesai menempelkan banyak variabel, konstanta, dan pertidaksamaan sesuai dengan kartu soal,
Perhatikan jumlah variabel dan konstanta yang terdapat di ruas kiri dan ruas kanan. Jumlah konstanta terkecil berada di ruas kiri, yaitu min 2. Agar konstanta di ruas tersebut menjadi 0, maka perlu ditempelkan plus 1 sebanyak 2 buah. Tempelkan juga di ruas lainnya dengan jumlah yang sama. Ayo. Setelah menempelkan plus 1 sebanyak 2 buah di setiap ruas, lepaskan yang bernilai 0 pada setiap ruas. Jumlah variabel terkecil berada di ruas kanan, yaitu 2x. Agar variabel di ruas tersebut menjadi 0, maka perlu ditempelkan variabel min x sebanyak 2 buah. Tempelkan juga di ruas lainnya dengan jumlah yang sama. Lepaskan yang bernilai 0 pada setiap ruas. Keadaan sekarang seharusnya menyisakan hanya variabel di ruas kiri dan hanya konstanta di ruas kanan. Ini belum dicabut. Di ruas kiri terdapat variabel x sebanyak 3 buah. Karena kita akan mencari batasan 1x, maka kita harus membagi dengan 3. Bagi juga ruas kanan dengan bilangan yang sama. Tunjukkan hasilnya dengan melepas tempelan tersebut. Cabut. Ini dibagi 3, jadinya 1. Ini dibagi 3, 2. Didapatkan hasil akhir yang ditunjukkan alat peraga, yaitu x lebih dari 2.
Salah satu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah X sama dengan 3. Umur Ando. Umur Ando 5X min 2 sama dengan 5. X-nya tadi sudah diketahui 3. 5 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Umur Beni sama dengan 2X tambah 4. 2 dikali 3 ditambah 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Itu ya. Ada tanggapan dulu nggak mengenai alat peraganya atau mengenai pekerjaannya? Boleh, silakan. Ada tanggapan? Nggak ada? Udah benar semua ini? Udah, oke. Kalau sudah, silakan boleh duduk ya. Silakan. Oke, yuk perhatikan, yuk duduk yuk. Duduk dulu. Saya akan masuk ke kegiatan menutup. Yuk duduk, perhatikan dulu. Stop dulu yuk. Stop. Dah? Oke, silakan diperhatikan lagi ke layar. Di sini sedikit akan saya konfirmasi untuk pekerjaan yang tadi. Coba disimak dulu. Ya, semuanya lihat sini. Di sini kan umur siapa tadi yang 5x min 2? Ando. Yang 2x plus 4? Beni. Umur Ando dia lahir lebih dulu, berarti lebih tua, ya, lebih banyak umurnya. Berarti di sini tandanya lebih dari. Nah, di sini kita lihat variabel konstantanya dulu, min 2 sama 4 besaran siapa? Besaran 4. Kita lihatnya yang kecil. Biar jadi 0 kan berarti sama-sama ditambah 2. Ya, sama-sama ditambah 2. Ini hilang, 4 tambah 2 berapa? 6. Nah, setelah itu kita lihat variabel yang terkecil siapa? 5x sama 2x siapa yang terkecil? 2x. Berarti kedua ruas harus dikurangi dengan negatif 2x. 5x kurangi 2x hasilnya 3x. 2x sama min 2x kan jadi 0. Tersisa siapa? 6. Kita nyarinya x, berarti kedua ruas harus dibagi 3. 3x bagi 3 hasilnya x. 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti x lebih dari 2. Nah, di sini X lebih dari 2, bukan X sama dengan 2. Berarti X-nya itu harus lebih dari 2. Kemungkinannya berarti siapa saja X lebih dari 2? 3 boleh, 4 boleh, dan sebagainya. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ke persamaan umur. Kita boleh milih berapapun. Yang penting jangan 2, jangan 1. Kan gitu, harus lebih dari 2. Kalau kita tadi dimasukin 3, ternyata didapat hasilnya umur Andonya 12, umur Beninya 10. Ya, seperti itu. Itu berarti sudah benar. Nah, sekarang selanjutnya adalah silahkan kuis dulu sebentar. Silahkan diambil HP-nya sebentar ya. Diambil HP-nya, kalian upload di Classroom nantinya. Ya. Tuh, silakan dikerjakan di buku atau di kertas boleh, silakan. Langsung di foto, langsung diupload. Silakan. Yuk. Saya beri waktu 5 menit. Satu soal aja cukup. Silakan. Ayo siapkan kertas apa buku. Ya, yang kuis dan refleksi. Kalian ngisi yang kuis. Soalnya ini.
Ya, cukup. Ya. Silakan diupload di Classroom. Ya. Setelah itu saya pengen menunjuk salah satu untuk menyimpulkan. Ya. Saya pilih acak aja lah. Ya. Saya pilih acak. Oke. Saya pilih Raka. Raka mana? Raka mana? Oke, Mas Raka, bentar. Oke, untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, saya memilih salah satu peserta, yaitu Mas Raka ya, Mas Raka. Silakan bisa disampaikan. Di situ aja nggak Bapak? Ya, situ aja nggak Bapak. Oke, silakan. Yang lainnya dicermati. Berdiri nggak apa-apa Mas, berdiri biar kelihatan. Ya, ke sana, ya boleh. Cara menentukan batasan nilai variabel dari ketidaksamaan linear satu variabel yaitu dengan mengoperasikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel yaitu menuliskan semua informasi yang ada pada permasalahan, memisahkan apa yang belum diketahui dengan suatu variabel, mengubah kalimat cerita pada soal menjadi model matematika dari permasalahan, menyelesaikan ketidaksamaan linear satu variabel dengan mengoperasikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, cukup ya. Semuanya bisa menyimpulkan hari ini belajar apa. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Raka ya. Lalu di sini akan saya berikan penguatan sebentar, tolong disimak. Kurang lebih sama yang disampaikan oleh Mas Raka, hanya saja di sini ada penguatan. Jika mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, kalau tadi kan kita dibagi dengan berapa tadi? Yang kerjanya Mas Kres dibagi dengan berapa tadi? 3. Nah, kalau nanti dibaginya dengan bilangan negatif, ya, kalau nanti dibaginya dengan bilangan negatif, tandanya dibalik. Yang lebih dari akan berubah jadi kurang dari sama dengan, lebih dari jadi kurang dari sama dengan. Ya, itu. Lalu untuk menyelesaikan PTLSV-nya sama. Itu untuk penguatan dari saya. Kemudian ini nanti PR ya, di Classroom ada, silakan disimak, bisa dikerjakan untuk pekerjaan rumahnya. Lalu untuk refleksi di Classroom tadi, untuk kuisnya sudah ada sama refleksi. Tolong nanti di rumah diisi untuk refleksi hari ini, tolong diisi. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah kita sudah selesai. Berarti untuk materi selanjutnya kita adalah ulangan harian ya, ulangan harian untuk pertemuan berikutnya. Tuh, materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, cukup. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah aktif, yang bagus-bagus ya. Nanti ini dikumpulkan ke saya ya. Berdasar sama itu yang perintilan-perintilannya ya. XX itu juga dikumpulkan sebelum-sebelumnya. Ya, jangan dibuang ya. Tuh. Penitinya juga silakan dijadiin satu. Kita akhiri nanti dengan berdoa. Silakan berkemas dulu. Oke Mas Azril, sudah? Yuk nanti berkemasnya nanti juga
Oke, sekarang berdoa dulu aja yuk Mas Adil, silakan. Dipimpin berdoa. Yuk. Duduk dulu yuk, yang lainnya duduk dulu. Yuk. Ya. Duduk siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.